Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kembali lagi bersama dengan Lentera GKJ Mergangsan. Sebelum kita bersama-sama hendak menerima firman-Nya untuk perenungan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Segala puji syukur hanya kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Bila mana pada saat ini kami bersama-sama menyatukan hati untuk mengikuti Lentera GKJ Mergangsan. Biarlah apa yang boleh kami terima di pagi hari ini dapat menjadikan bekal untuk kami melangkah, sehingga kami boleh tetap ada di dalam jalan-Mu. Oleh karena itu, berfirman-Lah ya Allah, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita sudah tidak asing dengan istilah regenerasi. Regenerasi mungkin yang kita pahami adalah pergantian, pembaruan, atau peremajaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata regenerasi antara lain adalah pembaruan semangat, pergantian generasi tua ke generasi muda, peremajaan, dan sebagainya. Regenerasi itu tidak berarti kemudian melenyapkan atau melupakan generasi yang tua dan kemudian mengubahnya menjadi generasi yang baru. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita beregenerasi, maka ada pembaharuan di dalamnya. Segala sesuatu yang telah dilakukan, dikerjakan, itu menjadi sebuah evaluasi yang berharga untuk kita memperbarui semangat kita dalam berorganisasi ataupun dalam melakukan sebuah tindakan. Sehingga komunitas itu tidak kemudian hilang, melainkan komunitas itu tetap dapat dipertahankan, baik yang generasi tua ataupun generasi yang muda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam bacaan Bilangan 27, ayatnya yang ke-18, di situ kita akan menjumpai tentang konsep regenerasi. Ayat 18 mengatakan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Dari sini kita dapat melihat bersama bahwa Yosua itu nantinya akan dipakai oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Musa yang pada saat itu dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Kemudian bangsa Israel harus berjalan melewati padang gurun selama 40 tahun lamanya, hingga kemudian Tuhan boleh memakai Yosua untuk menggantikan Musa. Kembali lagi, regenerasi bukan berarti meninggalkan tanaman yang sudah ditanam oleh Musa. Segala upaya yang telah dilakukan oleh Musa ketika membebaskan bangsa Israel itu merupakan bagian dari sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Dan regenerasi itu digunakan untuk melanjutkan karya sejarah itu, terlebih khusus untuk karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus tentunya. Artinya keselamatan Allah sebenarnya ingin dinyatakan dalam kehidupan bangsa Israel dan harus
melalui proses regenerasi. Sehingga yang terjadi, spiritnya, semangatnya, itu tetap terjaga. Kita ketahui bersama bahwa dipungkiri atau tidak, usia seseorang itu juga lambat laun akan bertambah, dan hal itu juga akan membatasi kinerja seseorang. Yang dulunya ketika berjalan bisa dengan cepat, tetapi karena faktor usia bisa jadi pergerakannya semakin lambat. Makanya kemudian regenerasi itu menjadi suatu hal yang penting agar pergerakannya itu tetap stabil. Nah, ketika kemudian kita melihat dalam kitab Bilangan itu saja, kita dapat melihat pentingnya regenerasi dalam kehidupan bangsa Israel. Hingga kemudian Yosua dan orang-orang Israel boleh menempati tanah perjanjian, yakni Kanaan, dengan semangat yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai regenerasi terkait dengan organisasi, itu menjadi suatu hal langkah yang penting agar organisasi itu tetap dapat berjalan, agar organisasi itu dapat berkembang, agar organisasi itu dapat semakin lebih baik. Kalau kita boleh melihat organisasi di gereja, kepengurusan, baik yang ada di dalamnya bidang, komisi, kemajelisan, dan yang lainnya, perlu untuk diregenerasi agar memberikan suasana yang baik, yang sudah baik tetap dipertahankan, lebih-lebih ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Tentunya hal itu menjadi sebuah langkah yang penting untuk dilakukan. Kalau kita melihat regenerasi di tengah-tengah kehidupan gereja kita, maka di sini pun kita juga diajak. Yosua yang usianya masih muda, kemudian menggantikan Musa yang usianya sudah lanjut usia. Organisasi di gereja pun juga demikian. Semangat muda itulah yang kemudian perlu untuk ditingkatkan. Lebih-lebih di era digitalisasi seperti ini. Segala sesuatunya butuh digital. Dan tentunya ketika kemudian itu diserahkan kepada orang tua, mungkin saja orang tua boleh dikatakan gaptek, kurang mengetahui atau kurang begitu paham tentang teknologi. Nah, disinilah peranan para pemuda untuk meregenerasi agar kehidupan pelayanan di gereja itu semakin berkembang, bukan hanya dari fisiknya saja, tetapi juga dari segi teknologi, termasuk juga dari segi pemeliharaan iman atas jemaatnya. Peranan orang muda sangat diperlukan. Peranan orang tua juga masih diperlukan. Mengapa? Karena terkadang yang terjadi adalah ketika dalam sebuah organisasi itu hanya dipenuhi oleh kaum-kaum muda, jalannya terlalu cepat. Sehingga seseorang terlalu sulit untuk mengikuti alur pemikiran yang muda. Disitulah kemudian perlu untuk pentingnya orang-orang yang tua untuk kontrol, sehingga gereja ini semakin hari boleh dikatakan semakin berkembang. Kalau boleh saya katakan, gereja semakin hari boleh semakin maju. Bukan dalam artian maju yang begitu cepat, melainkan maju yang stabil. Sehingga yang sepuh-sepuh, yang tua bisa mengikuti, dan yang muda semakin dalam kreasinya untuk mengembangkan gereja di tengah-tengah era digital ini. Lebih-lebih pada kesempatan kali ini GKJ Mergangsan pun juga hendak meregenerasi tentang kemajelisan. Di sini kami mengajak untuk kaum muda, ayo bersama-sama terlibat di dalam kemajelisan. Kita bersama-sama mempunyai spirit untuk membangun gereja, sehingga ke depan gereja Mergangsan semakin berkembang dan maju. Termasuk juga dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Semangat regenerasi, dan biarlah hanya kasih setia Tuhan
yang memampukan gereja ini semakin bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini Engkau ingatkan tentang regenerasi. Sama seperti halnya Musa yang digantikan oleh Yosua. Regenerasi itu perlu untuk dilakukan dalam kehidupan ini untuk menjaga kestabilan perkembangan kehidupan. Dan biarlah melalui bibit-bibit regenerasi muda, gereja ini semakin bertumbuh, berkembang, lebih-lebih di era digital. Segala sesuatu dilakukan dengan digital, dan hal itu tentunya membutuhkan skill, kemampuan yang baik. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini Tuhan, mampukan kami untuk mempunyai hati yang mau terbuka untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan kami di gereja, sehingga kami bersama-sama dapat membangun gereja ini menjadi lebih baik. Bukan hanya secara teknologinya saja, tetapi juga tentang iman jemaat serta pembangunan fisik gedung gereja. Dengan demikian, kami bersama-sama dapat mengabarkan kerajaan Allah di tengah GKJ Mergangsang. Ya Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini kami berdoa untuk para generasi muda yang mempunyai semangat yang tinggi. Biarlah semangat itu digunakan untuk melayani-Mu, termasuk juga bagi para orang tua yang dengan sepenuh hati mendampingi, menjaga, mengontrol agar jalannya pelayanan tetap ada dalam kondisi yang stabil. Tuhan memberkati agar para orang tua yang terlibat aktif di dalam pelayanan juga dapat menjadi bagian dalam menyatakan kasih dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan bergereja. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19, Tuhan kiranya memberkati setiap pelayanan kami, sehingga itu semua dapat menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati juga bangsa Indonesia, biarlah melalui bangsa Indonesia, segala sesuatu upaya, tanggung jawab yang dilakukan hanya untuk memancarkan kasih dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengingat COVID semakin naik, pada kesempatan kali ini kami tidak jemu-jemu untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 dengan tetap sehat, dengan tetap semangat dalam menjalani setiap kegiatan aktivitas kita, dan kembali lagi semangat untuk beregenerasi demi kehidupan yang jauh lebih baik. Tuhan memberkati. Shalom.